Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Pembayun dari Prodi Hukum Tata Negara, kelas 5B dengan nomor NIM 12610320173. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang politik dan pandangan Islam terhadap politik. Jadi politik ini merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti negara atau kota. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik ini merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau sistem pemerintahan serta dasar pemerintahan. Nah, menurut ahli politik Kartini Kartono, beliau berpendapat bahwasannya politik ini dapat diartikan sebagai aktivitas atau perilaku ataupun proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah dan berlaku di masyarakat. Kemudian ada lagi menurut Ramal Subakti, seorang pakar politik bidangnya, beliau berpendapat bahwasannya politik ini merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Nah, jadi ini semua dapat disimpulkan bahwasannya politik ini merupakan salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga apapun program yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat sesuai dengan keinginan dan cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pandangan Islam, Islam ini mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk permasalahan politik. Nah, dalam Islam, politik ini biasa dikenal sebagai siasah. Berdasarkan terminologi, siasah ini berarti mengatur, memperbaiki, dan mendidik. Cara asal-usul kata siasah ini memiliki makna yang berhubungan dengan konsep negara dan kekuasaan. Nah, berarti jika dilihat dari definisi siasah, baik secara bahasa dan istilah ini, maka pada dasarnya siasah ini merupakan tindakan yang mulia yang mengantarkan manusia kepada hal-hal kebaikan dan jauh dari kemaslahatan atau kerusakan. Nah, dalam pandangan Islam ini, siasat atau politik merupakan orientasi kekuasaan untuk mengatur segenap urusan umat sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Jadi Islam ini meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat. Islam dan politik ini tidak dapat dipisahkan, karena apabila itu dipisahkan, Islam tanpa politik ini akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan masyarakat syariat Islam. Kemudian politik dalam Islam ini berlandaskan kepada 3 pilar. Yang pertama ada tauhid, kedua ada risalah, yang ketiga ada kekhalifahan. Tauhid ini merupakan meyakini bahwa Allah itu esa. Lalu risalah ini merupakan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks Islam ini, pesan-pesan Allah merupakan kalamullah, berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam. Kemudian ada kekhalifahan. Kekhalifahan ini merupakan asas yang terpenting dalam sistem Islam, sebab melalui kekhalifahan ini Allah mengutus para wakilnya untuk mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundang-undangan dalam kehidupan manusia. Nah, tanpa adanya ketiga landasan ini, maka aktivitas politik akan terjebak untuk menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan bahwasannya jelas ruang lingkup dari Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh lingkup politik dan negara. Lalu Islam ini mengamini adanya politik dalam Islam, karena dalam Islam sendiri ini memerlukan politik untuk mengatur segala urusan-urusan yang memerlukan kekuasaan sebagai pelaksanaannya. Jadi Islam dan politik ini tidak dapat terpisahkan. Kemudian dalam Islam ini memang tidak mengajarkan sebuah sistem politik yang baku. Namun Islam ini sebagai agama yang syumul, Islam menawarkan konsep dan prinsip dalam berpolitik. Nah, melalui kitab suci Al-Quran, Islam ini menekankan prinsip dan moralitas etika berpolitik dan bernegara.
Di antaranya prinsip yang pertama adalah amanah, kedua keadilan, ketiga musyawarah, ketiga kebinekaan, keempat huriyah atau kebebasan, kelima kemaslahatan, dan keenam perdamaian. Nah, Islam ini tidak mendoktrinkan sebuah bentuk formalitas sistem, tetapi menekankan esensi dan substansi dalam sebuah sistem. Jadi dengan kata lain ini artinya bukan sebuah negara berlebar Islam yang dicita-citakan, tetapi sebuah negara yang mengandung nilai-nilai Islami lah yang dicita-citakan. Nah, disinilah letak kesempurnaan Islam. Orientasi utama politik dalam Islam ini terkait dengan masalah kekuasaan, yaitu tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwasannya kekuasaan tertinggi ini merupakan kekuasaan Allah. Namun Islam ini tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang ada, yang senantiasa muncul untuk kemudian nanti bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Demikian, terima kasih.